Halo semuanya, kembali lagi di vlog saya. Pada video sebelumnya, kita telah melihat perjalanan panjang pendidikan di Indonesia, dari zaman kolonial hingga saat ini, serta kontribusi besar Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi dasar bagi pendidikan di Indonesia. Mari kita simak. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Banyak pemikiran-pemikiran dari beliau yang masih tertanam dan menjadi dasar pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Mulai dari pendidikan yang menuntun, sistem Among, budi pekerti, serta kodrat alam dan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bukan untuk memaksa, tetapi untuk menuntun. Guru berperan sebagai pembimbing yang menuntun peserta didik sesuai potensi masing-masing, tidak menekan tetapi mengarahkan mereka untuk berkembang dengan cara mereka sendiri. Inilah yang disebut sistem Among, di mana guru mengasuh dan membimbing dengan kasih sayang, serta memberikan kebebasan tapi tetap bertanggung jawab. Ada pula konsep kodrat alam dan zaman, yang mengajarkan kita untuk mengikuti perkembangan zaman tetapi tetap berlandaskan nilai-nilai lokal dan budaya kita. Kodrat zaman saat ini misalnya, menekankan keterampilan abad 21 seperti kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Di sisi lain, kodrat alam mengajarkan kita menghargai perbedaan sosial budaya. Karena peserta didik di Indonesia Barat, di Indonesia Tengah, hingga di Indonesia Timur tentu memiliki karakter yang beragam. Beliau juga mengingatkan bahwa pendidikan dengan perspektif global tetap harus mengutamakan kearifan lokal. Artinya pengaruh dari luar perlu disaring agar sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya kita di Indonesia. Dan terakhir adalah konsep budi pekerti. Bagi Ki Hajar Dewantara, budi pekerti bukan sekedar akhlak atau perilaku, tetapi lebih dari itu. Budi pekerti merupakan keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan kemauan. Beliau menekankan bahwa keluarga adalah tempat pertama dan utama untuk menumbuhkan karakter ini. Di dalam keluarga, anak belajar berinteraksi, belajar dari teladan, serta membangun kesadaran diri dan sosialnya. Prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara ini sangat relevan dengan penerapan kurikulum merdeka. Salah satu contohnya dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Misalnya dengan tema budaya, peserta didik diajak membuat karya seni berupa pakaian adat tradisional Papua, seperti rok rumbai, ikat lengan, dan mahkota khas Papua. Kegiatan ini menjadi ruang yang pas untuk menggabungkan pendidikan yang menuntun dan sistem Among. Guru memberikan arahan dasar, tetapi peserta didik diberi kebebasan untuk memilih bahan dan desain sesuai kreativitas mereka. Dalam proses ini, nilai budi pekerti juga berkembang saat mereka menghargai budaya dan bekerja sama dalam kelompok. Selain itu, prinsip kodrat alam dan kodrat zaman terlihat saat peserta didik memilih bahan ramah lingkungan atau mendaur ulang. Ini mengajarkan kepedulian pada lingkungan sekaligus menghargai budaya lokal. Jadi, dengan kurikulum merdeka ini, kita dapat menghidupkan kembali nilai-nilai Ki Hajar Dewantara secara kontekstual dan relevan bagi generasi masa kini. Sebagai guru, tentu kita punya peran penting untuk menerapkan pemikiran mulia Ki Hajar Dewantara ini. Nah, buat teman guru, bagaimana cara teman-teman dalam menerapkan nilai-nilai ini pada proses pembelajaran di sekolah? Silahkan beri komentar pada kolom komentar video ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kita hari ini masih sangat terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya, sebagai calon guru, berusaha mengambil pelajaran dari beliau untuk membimbing peserta didik agar tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga berkarakter dan mandiri. Semoga kita semua bisa terus menerapkan nilai-nilai ini dalam pendidikan Indonesia. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa di video berikutnya.